Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System atau OJS. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ya, aplikasi ini sangat kita gunakan untuk jurnal online. Nah, kali ini pembahasannya apa? Yuk silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi OJS di hosting, gitu ya, di hosting sendiri. Dan tentunya ini merupakan tutorial install OJS yang terbaru, yaitu kalau saya cek di release archive-nya itu sekitar versi 3407, Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya menjelaskan tutorial, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyewa hosting, Bapak Ibu bisa salah satunya sewa hosting di Hostinger, gitu ya. Ini link hostingernya www.hostg.xyz/shgif ya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian akan tampilannya seperti ini, website Hostingers-nya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih hosting sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya skalanya masih kecil menengah, Bapak Ibu bisa pilih web hosting. Misalnya contoh, Bapak Ibu bisa klik web hosting. Dan tentunya saat ini Hostinger sedang lagi ada promo Bapak Ibu untuk hosting murah, gitu ya, dengan beberapa tentunya syarat-syaratnya. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan hosting yang murah? 200.000, Bapak Ibu bisa klik menu hosting. Oke, Bapak Ibu bisa pilih paket bisnis, gitu ya, pilih paketnya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih durasinya, misalnya 12 bulan. Kemudian Bapak Ibu masukkan kodenya. Nanti kodenya ada di deskripsi box dari YouTube saya. Nah, bisa diketik RYEHST, kemudian ditambahkan. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa isi data alamat penagihannya, Bapak Ibu, nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon. Kemudian pilih saja negara domisilinya Malaysia, karena kalau di Malaysia itu tidak ada pajak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti pilih Indonesia, Bapak Ibu bayar 200 plus bayar pajak. Kemudian alamatnya masukin aja alamat Indonesia, kota, kemudian kabupaten, provinsi, kemudian kode pos. Kemudian Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu lanjutkan, Bapak Ibu bisa lakukan proses klik dengan menggunakan kris, gitu ya Bapak Ibu. Dan pastikan harganya 711.612 ya Bapak Ibu untuk 1 tahun. Buat tagihan pembayaran. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot kris ini, logo kris ini, sama screenshot invoice-nya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu isi Google Form yang ada di deskripsi video. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan promo dari Hostinger. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa screenshot kode kris ini, kemudian beserta invoice-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa upload ini di Google Form yang saya sediakan di deskripsi video. Oke, nah selanjutnya saya masuk ke bagaimana cara menginstal OJS di Hostinger tentunya. Silahkan masuk akun Bapak Ibu semua kalau sudah berhasil berlangganan. Kemudian Bapak Ibu bisa pastikan Bapak Ibu sudah punya domain juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini menu home-nya. Jadi saya ada bisnis web hosting, gitu ya, saya manage. Dan di Hostinger saya ini kita bisa mengklaim domain sementara ya, temporary. Jadi kalau belum ada domain utama, kita gunakan domain temporary saja. Nah, saya punya domain temporary-nya ini agak panjang, tapi nggak apa-apa, saya copy aja biar nggak lupa.
Kemudian yang harus kita setting dalam penggunaan atau penginstal OJS itu kita klik file manager. Jadi kita upload dulu Bapak Ibu folder OJS-nya. Bapak Ibu bisa ke websitenya pkp.svu.ca, kemudian download versi yang terbaru. Walaupun ada di beberapa versi yang sudah terbaru ya 3.408, tapi kita ambil aja di website resminya, mungkin itu belum rilis. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke domainnya, masukkan ke public, kemudian Bapak Ibu bisa upload. Nih ya, pilih upload di sini, pastikan dia bentuknya file zip gitu ya, atau tar ya, biasanya supportnya seperti itu. Nah, saya sudah mendownload OJS versi yang terbaru. Nah, silahkan kita upload semuanya. Nah, kalau di Hostinger ini menggunakan hPanel ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan cPanel, mungkin agak sedikit kok tampilannya beda ya. Nah, ini menggunakan hPanel. Tetapi pada intinya sama saja Bapak Ibu. Kita bisa mengakses file manager kita. Walaupun ada beberapa hal yang harus kita bedakan antara hPanel dan juga cPanel. Nah, ini sudah saya upload, kemudian kita ekstrak Bapak Ibu ya, karena bentuknya masih zip, kita ekstrak. Nah, kalau di hPanel ini kita harus buat dulu folder Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu foldernya di public HTML, karena di sini kita butuh folder, misalnya bebas saja, misalnya ABC. Itu nanti kita hapus. Jadi kita klik public HTML, ABC, kemudian kita ekstrak. Nah, nanti di folder ABC ini di dalamnya ada OJS Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke bagian yang dalam OJS-nya, ada API, kemudian ada cache dan seterusnya. Kita Ctrl A atau kita select aja semuanya Bapak Ibu. Jadi kita Ctrl A. Nah, seperti ini. Kemudian kita move file, kita pindahkan di paling awal setelah public HTML. Nah, kita klik folder titik-titiknya. Nah, public HTML, nah kita move di sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita masukin folder, kita pastikan instalasinya sudah masuk semua dengan cara memanggil nama domainnya. Nah, kalau misalnya sudah muncul instalasi OJS seperti ini, berarti kita sudah masuk ke dalam prosesnya. Nah, kalau OJS 3.4.07 di sini ada requirement-nya di PHP 8.0.2 paling kecil ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan MySQL, Apache dan seterusnya. Nah, kemudian tahap-tahap instalasinya yang kita butuhkan tentunya adalah username. Nah, nanti username-nya kita bisa buat admin. Sebenarnya bebas ya, namanya apa aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buat passwordnya. Passwordnya yang tentunya yang Bapak Ibu ingat ya. Kemudian email address-nya. Nah, kemudian di sini primary lokalnya kita pilih English. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus buat files, folder files. Nah, di di domain ini gitu ya. Nah, kita klik files. Atau kita kalau mau masukin ke public HTML, kita tambahin lagi satu folder namanya public HTML. Jadi public HTML seperti ini, yaitu alamat ini, folder ini Bapak Ibu, biar nanti munculnya di dalam sini aja, biar kita nggak terlalu bingung. Files, nah kita harus buat folder di dalam public HTML itu namanya files Bapak Ibu. Oke, kita create, dan pastikan hak aksesnya itu 755 ya minimal, atau ya 755. Nah, ini yang folder ABC-nya kita hapus saja ya Bapak Ibu. Itu tadi untuk ini aja sebagai temporary folder aja. Nah, ini menu filesnya kita pastikan permissionnya itu 755. Oke, kalau sudah kita kembali lagi di sini. Nah, ini kebutuhannya Bapak Ibu ada localhost, hostnya localhost saja, OJS username-nya, password dan database. Berarti kita diminta untuk buat database Bapak Ibu. Nah, di sini kita balik lagi ke dashboardnya Hostinger. Kita buat database
Nah, di sini kita buat database-nya, misalnya nama database-nya DB Journal RYE misalnya. Nah, ini Bapak Ibu copyin nanti dari awal ya. Kemudian ini biarkan saja username-nya, kemudian password-nya kita masukkan password-nya, kemudian kita pilih create. Oke. Oh, Journal Explorer-nya tidak di iniin, berarti saya buat aja yang baru deh. User Journal RYE. Kita create. Oke, database create. Nah, di sini sudah ada database-nya. Nih, MySQL database, MySQL user, sama password-nya. Dan pastikan klik di sini, change permission-nya udah full semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian di-update. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa pilih MySQL database, copy semua, kemudian masukin. Ini nama database-nya Bapak Ibu ya. MySQL database ini nama database-nya kita ganti. Nah, ini seperti ini. Kemudian nama usernya. Jadi pastikan semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian passwordnya yang password user tadi. Jadi jangan sampai lupa untuk masukinnya. Nah, kalau sudah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, di OJS ini kadang ada kendala nanti dia akan ngasih tahu informasinya, nanti kita bisa cross check. Username ini untuk password dan repeat password, dan email ini untuk dashboard OJS-nya. Kemudian ini untuk bahasa OJS-nya, dan ini untuk files yang akan disimpan di folder namanya files, file-file OJS. Kemudian host, localhost biarkan saja. Username yang kita buat di database tadi, password database name. Kemudian juga terkait dengan OJS 2-nya. Nah, kalau sudah, kita install Open Journal System. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau error nih, dia kasih tahu, oh password administratornya tidak match atau tidak sama. Coba kita ulang lagi. Ini biasanya kecepatan ngetik. Nah, kita coba ulang lagi, tapi kita cek ya, kalau sudah klik install, apakah settingan yang lain hilang? Oh, tidak ternyata. Kita install lagi. Oke, berhasil Bapak Ibu. Kita never aja, kita login. Nah, OJS-nya sudah jadi Bapak Ibu, defaultnya seperti ini. Jadi kita masukin defaultnya, kemudian kita masuk OJS-nya. Nah, OJS-nya sudah masuk, nanti kita tinggal buat create jurnal saja. Jadi, satu rumah OJS ini bisa banyak buat jurnal ya Bapak Ibu semua. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya mau buat jurnal berbasis OJS, Bapak Ibu bisa hubungi saya terkait dengan desain, instalasi, dan segala macam. Tapi kalau bisa instalasi dengan tutorial ini, baik buat Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah sering menonton video terkait dengan OJS. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.